warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan menjelaskan apa itu Unisbank. Unisbank atau Universitas Tikubang merupakan entrepreneurial IT-based university yang berbasis teknologi informasi dan komputer yang terletak di kota Semarang. Universitas Tikubang Semarang selain memiliki kelas reguler pagi sampai siang, juga memiliki kelas karyawan dari sore sampai malam yang terkhusus bagi karyawan yang ingin kuliah sambil bekerja. Universitas Tikubang memiliki banyak situs yang bisa kalian jelajahi untuk memudahkan kalian menemukan beragam informasi. Yang pertama ada Smart Campus, lalu yang kedua ada sistem jurnal terbuka, dan yang ketiga ada pembelajaran elektronik. Universitas Tikubang memiliki 4 fakultas. Fakultas yang pertama yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di dalam Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdapat 4 jurusan, yaitu S1 Manajemen, S2 Manajemen, S1 Akuntansi, dan yang terakhir Pendidikan Profesi Akuntansi. Selanjutnya, fakultas yang kedua yaitu Fakultas Teknologi dan Informasi. Di dalam Fakultas Teknologi dan Informasi terdapat 3 jurusan, yaitu S1 Teknik Informatika, lalu S1 Sistem Informasi, dan yang ketiga S1 Teknik Industri. Fakultas yang ketiga yaitu Fakultas Hukum dan Bahasa. Di dalam Fakultas Hukum dan Bahasa terdapat 2 jurusan. Jurusan yang pertama yaitu S1 Ilmu Hukum dan S1 Sastra Inggris. Dan fakultas yang keempat yaitu Fakultas Vokasi. Di dalam Fakultas Vokasi terdapat 3 jurusan, yaitu D3 Perhotelan, D3 Keuangan dan Perbankan, dan D3 Manajemen Informatika. Jurusan di Unisbank sudah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan memiliki rata-rata nilai akreditasi A dan B. Yuk ikuti saya keliling kampus Unisbank Kendeng. Jangan lupa daftarkan diri kalian di Universitas Tikubang Semarang. Kalian bisa langsung datang ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Atau kalian juga bisa menghubungi kontak person yang ada di samping ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurelia Inas Prihandari, NIM 1905520072, kelas Akuntansi B1, program studi S1 Akuntansi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktik audit yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peristiwa kemudian standar audit 560 dan kelangsungan usaha standar audit 570. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai peristiwa kemudian standar audit 560.
ruang lingkup. Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Peristiwa A yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan, dan peristiwa B adalah peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal yang pertama 1 Januari 2013 untuk emiten, atau yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan SA 560. Tujuan auditor adalah untuk yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dan yang selanjutnya, merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Definisi SA 560. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, tanggal laporan keuangan adalah tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan adalah tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, tanggal laporan auditor adalah tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Yang selanjutnya, tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Selanjutnya, peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor.
Ketentuan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit, yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. B. Meminta keterangan dari manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. C. Membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. D. Membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Representasi langsung. Auditor harus meminta kepada manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 5803 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor
Tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan. Dan jika demikian, yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama, melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 terjadi. Yang ketiga, menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka, auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang disyaratkan pada paragraf di atas berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor tersebut harus yang pertama mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan, atau
Yang kedua, menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka A. Jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam SA 7055. Dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut atau B. Jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan, kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka, auditor harus A. Membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan dan jika demikian C. Meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus A. Melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan
Menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku. 1. Memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Dan auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau hal yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. 6 pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Materi penerapan dan penjelasan lain. Ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan sebagai contoh, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan SA ini adalah tanggal yang lebih awal yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait,
telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun oleh pihak yang berwenang, telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Sebagai konsekuensinya, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan seperti yang didefinisikan dalam paragraf 5B. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan. Dan laporan auditor atas laporan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan ke publik. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit yang disyaratkan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan oleh paragraf 6 dan 7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti untuk mengenai peristiwa kemudian. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Paragraf 7 menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor disyaratkan untuk melakukan prosedur menurut paragraf 6. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia, dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim, baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat. Prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank.
Permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah peristiwa kemudian yang telah terjadi dan mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini, unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif, dan meminta keterangan khusus tentang berbagai hal. Membaca risalah rapat. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut, di mana catatan ofisial belum tersedia. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Seperti yang dijelaskan dalam SA 210, syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Penggunaan tanggal ganda. Dalam kondisi yang dijelaskan dalam paragraf A12A, auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan, kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah, karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut dibatasi pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Tidak ada perubahan laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini sering kali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya makin dekat, sepanjang pengungkapan yang telah dibuat dalam laporan tersebut. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam sektor publik, tindakan yang diambil yang sesuai dengan paragraf 13 ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor.
Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada pihak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutori yang tepat. Tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan. Walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang Standar Audit 570, kelangsungan usaha. Ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha. Kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas. Tanggung jawab penilaian
atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi, penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan, ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan. Faktor-faktor berikut ini adalah relevan dengan pertimbangan tersebut. Yang pertama, tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu hasil peristiwa atau kondisi meningkatkan secara signifikan. Untuk alasan tersebut, kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan suatu penilaian oleh manajemen, menyebutkan periode kapan manajemen diharuskan untuk mempertimbangkan seluruh. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas, sifat dan kondisi bisnisnya, serta tingkat keterpengaruhannya oleh faktor eksternal. Dan yang ketiga, setiap pertimbangan tentang masa depan didasarkan atas informasi yang tersedia ketika pertimbangan dilakukan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat menghasilkan keluaran yang tidak konsisten. Tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Potensial dari keterbatasan inheren atas kemampuan auditor untuk mendeteksi kesalahan penyajian material dalam adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Tujuan auditor yang pertama, untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material
yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan yang terakhir, untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Ketentuan, prosedur penilaian risiko, dan aktivitas terkait. Dalam melakukan prosedur penilaian risiko, jika terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor harus menentukan apakah manajemen telah melakukan suatu penilaian awal atas kemampuan entitas untuk mempertahankan usahanya. Dan jika penelitian tersebut telah dilakukan, maka auditor harus mendiskusikan penilaian tersebut dengan manajemen dan menentukan apakah manajemen telah mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Dan jika demikian, rencana manajemen untuk menghadapinya atau auditor harus mempertimbangkannya. Jika penilaian tersebut belum dilakukan, maka auditor harus mendiskusikannya dengan manajemen basis penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang dimaksudkan dan meminta keterangan kepada manajemen apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang baik secara individual ataupun secara kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas yang mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaiannya seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama. Jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Jika dalam penilaian mengevaluasi penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi yang relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya.
Periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Periode setelah penilaian manajemen. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Prosedur tersebut harus mencakup A. Jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, maka auditor meminta manajemen untuk melakukan penilaian tersebut. B. Mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha entitas. Apakah hasil rencana tersebut kemungkinan memperbaiki situasi dan apakah rencana manajemen layak dilaksanakan sesuai dengan kondisinya. C. Jika entitas telah membuat suatu prakiraan arus kas dan analisis atas prakiraan tersebut merupakan suatu faktor yang signifikan dalam mempertimbangkan hasil masa depan dari peristiwa atau kondisi dalam mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan, maka auditor yang pertama, mengevaluasi keandalan data yang melandasi, dan yang kedua, menentukan apakah terdapat dukungan yang cukup. D. Mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Penyusunan prakiraan tersebut dapat untuk asumsi yang melandasi prakiraan tersebut. E. Meminta representasi tertulis dari manajemen
dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa, baik secara individual maupun kolektif, dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Suatu ketidakpastian material terjadi ketika signifikansi dampak potensialnya dan kemungkinan terjadinya adalah sedemikian rupa yang menurut pertimbangan auditor, pengungkapan yang tepat atas sifat dan implikasi ketidakpastian tersebut diperlukan untuk yang A. Dalam hal kerangka penyajian laporan keuangan wajar, penyajian yang wajar atas laporan keuangan, atau B. Dalam hal kerangka kepatuhan, laporan keuangan tidak menyesatkan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan rencana manajemen, dan mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa memodifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan. Menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk pada paragraf 18.5. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar, sesuai dengan kondisinya. Dalam laporan auditor, terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
Keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya, bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan. Komunikasi seperti itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola harus meliputi hal berikut. Apakah peristiwa atau kondisi merupakan suatu ketidakpastian material? Apakah penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan? Dan kecukupan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut. Jika auditor meyakini bahwa penundaan tersebut mungkin terkait dengan peristiwa atau kondisi yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha, maka auditor harus melakukan prosedur audit tambahan, serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kesimpulan auditor tentang keberadaan suatu ketidakpastian material. Materi penerapan dan penjelasan lain. Asumsi kelangsungan usaha, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Peristiwa atau kondisi dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan suatu entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam sektor publik dapat mencakup situasi yang di dalamnya entitas sektor publik mengalami kekurangan pendanaan untuk melanjutkan eksistensinya, atau ketika keputusan kebijakan dibuat yang mempengaruhi layanan yang disediakan oleh entitas sektor publik tersebut. Pengevaluasian atas penilaian manajemen. Penilaian atas analisis pendukung manajemen, serta pengevaluasian auditor. Penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya merupakan suatu bagian utama dari pertimbangan auditor atas penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Bukan merupakan tanggung jawab auditor untuk mengkoreksi kekurangan analisis yang dilakukan oleh manajemen. Kelangsungan usaha oleh manajemen sudah tepat sesuai dengan kondisinya.
Periode penilaian manajemen. Kebanyakan kerangka pelaporan keuangan yang mengharuskan suatu penilaian manajemen yang eksplisit menyebutkan suatu periode kapan manajemen diharuskan untuk memperhitungkan sebelum seluruh informasi yang tersedia. Pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Manajemen entitas yang lebih kecil belum tentu telah menyiapkan suatu penilaian detail atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tetapi sebagai penggantinya, kemungkinan manajemen mengandalkan pengetahuannya yang mendalam tentang bisnis dan prospek di masa depan yang diantisipasi. Namun, berdasarkan ketentuan SA ini, auditor perlu untuk mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Periode setelah penilaian manajemen. Auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang dilakukan oleh manajemen. Jika peristiwa atau kondisi teridentifikasi, maka auditor kemungkinan perlu untuk meminta manajemen untuk mengevaluasi signifikansi potensial dari peristiwa atau kondisi tersebut sehubungan dengan penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan. Pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan. Pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan dapat mencakup pengajuan pertanyaan kepada manajemen tentang rencana manajemen untuk tindakan di masa depan, termasuk sebagai contoh rencana untuk melikuidasi aset, meminjam dana atau merestrukturisasi utang, mengurangi atau menunda pembelanjaan, atau meningkatkan permodalan. Periode atas penilaian manajemen. Auditor dapat membandingkan informasi keuangan prospektif untuk periode lalu terkini dengan hasil historis, dan informasi keuangan prospektif untuk periode kini dengan hasil yang telah dicapai sampai dengan tanggal dilakukan prosedur ini. Kesimpulan audit dan pelaporan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Kecukupan pengungkapan ketidakpastian material. Penentuan kecukupan pengungkapan laporan keuangan dapat melibatkan ketentuan apakah informasi tersebut secara eksplisit membawa perhatian pembaca pada kemungkinan bahwa entitas tidak dapat merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Kesimpulan audit dan pelaporan. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor
penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuan bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar, tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan atau tidak mencantumkan pengungkapan tentang ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Auditor dapat melaksanakan audit atas laporan keuangan tersebut selama auditor menentukan bahwa basis alternatif tersebut merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam kondisi tersebut. Keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun dengan menggunakan basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen tidak tepat, maka ketentuan bagi auditor untuk menyatakan suatu opini tidak wajar tanpa memperhatikan apakah laporan keuangan mencantumkan atau tidak mencantumkan pengungkapan tentang ketidaktepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen. Auditor dapat melaksanakan audit atas laporan keuangan tersebut selama auditor menentukan bahwa basis alternatif tersebut merupakan suatu kerangka pelaporan keuangan yang dapat diterima dalam kondisi tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya memiliki sebuah pesan, yaitu terkadang kita harus mengalami kegagalan supaya kita tahu caranya untuk bangkit dan berdiri tegak kembali. Karena jika kita mengharapkan sesuatu yang indah, kita sangat membutuhkan proses yang panjang dan perjuangan yang tidak instan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.